bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah selalu dalam keberkahan, dipenuhi dengan ya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita selalu dalam kondisi yang ceria dan baik selalu. Insya Allah demikian ya guys. Doa yang baik untuk kita semuanya. Insya Allah demikian. Oke guys, seperti apa yang saya sampaikan pada episode saya sebelumnya, untuk melanjutkan sebagai finishing istilahnya di sini, bagaimana mungkin kalian bertanya-tanya bisa bicara tentang masalah afirmasi. Sebetulnya bagaimana nih ngomong afirmasi terus gimana nih dong kak itu caranya untuk mempraktekannya? Mungkin ada dari kalian yang ingin menyampaikannya. Sebetulnya pada episode saya yang lalu itu pernah saya sampaikan tentang masalah afirmasi, hukum dalam berafirmasi itu apa aja. Kalau kalian scroll ke atas itu kalian pasti melihatnya. Tapi it's okay lah, never mind. Pada kali ini saya akan sampaikan lagi, mungkin akan sedikit saya tambah lagi gitu agar lebih jelas lagi guys. Sebetulnya bagaimana sih kita mempraktekkan afirmasi itu seperti apa supaya bisa menjadi kenyataan, karena sebetulnya afirmasi ini tidak bisa dipungkiri, semua orang yang sudah mempraktekannya ini bisa menjadi kenyataan. Ini suatu hal yang ya amazing banget gitu kalau kita bisa katakan. Sebetulnya it's very easy, not difficult gitu ya. Oke, guys ya. Jadi bagaimana cara kita untuk berafirmasi supaya afirmasi itu bisa menjadi lebih efektif gitu dan bisa mencapai apa yang tujuan yang kita inginkan sebetulnya guys ya. Sebetulnya gini guys, kalau kita lihat sebetulnya secara umumnya sih ya, afirmasi itu memang digunakan sebetulnya untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar gitu. Jadi apa ya, yang mendorong kita supaya kita itu percaya pada hal-hal yang pada hal-hal tertentu tentang diri kita gitu guys. Jadi afirmasi itu juga digunakan gini guys, apa ya, untuk membantu kita menciptakan apa ya, realitas sebetulnya yang kita inginkan apa gitu. Jadi untuk membantu tujuan kita supaya lebih cepat gitu. Jadi karena apa ya, karena pikiran bawah sadar itu apa ya, memainkan peran utama sebetulnya dalam aktualisasi kehidupan kita guys ya. Dan apa ya, itu sebagai wujud apa, keinginan kita. Jadi apa yang memang kita yakini tentang diri kita di tingkat bawah sadar guys ya, itu dapat berdampak yang signifikan sebetulnya pada hasil dari suatu peristiwa sebenarnya guys gitu. Jadi apa ya, sebetulnya banyak orang yang kagum banget, terkagum-kagum sebetulnya pada apa ya, dengan hasil dan sudah melakukan afirmasi ini sebetulnya. Wah, ternyata kok bisa ya gitu. Jadi memang sebetulnya gini guys, ada cara-cara yang kita gunakan dalam berafirmasi. Jadi kita tidak sembarangan ya, sebetulnya ada caranya, ada rules-rulesnya apa aja itu sebetulnya guys. Kalau kita lihat kita harus mengungkapkan afirmasi seperti yang sudah pernah saya katakan sebelumnya, sebetulnya itu harus dengan kata ganti orang pertama. Seperti apa? Aku, saya, kalimat dengan menggunakan kalimat aku, saya gitu ya. Jadi kenapa kok saya memberi contoh selalu dengan kalimat seperti itu? Karena itulah memang kita dalam berafirmasi guys. Begitu guys. Jadi kita harus apa ya, kita harus mulai menggunakan dengan kata ganti orang pertama ya, dengan aku, saya gitu ya. Jadi contohnya apa ya, kalau kita lihat contohnya seperti ini, saya menikmati makanan yang healthy, yang sehat. Positif, kata ganti pertama ya, saya. Aku orang yang punya self confidence misalnya. Aku orang yang punya percaya diri misalnya gitu. Kemudian apa? Saya orang yang aku orang yang penyayang misalnya gitu. Jadi kan kita menggunakan kalimat aku. Jadi jangan sekali-sekali guys kalian tuh menggunakan afirmasi dengan kalimat apa ya, kalimat bukan kata ganti yang pertama, tapi gunakan dengan kata itu tadi, aku, saya, untuk penegasan. Jadi sebetulnya apa ya, kata ganti orang pertama ini sebetulnya untuk mengubah penegasan apa ya,
menjadi apa ya, kalau kita menjadi pernyataan lah, yang pernyataan identitas kita sebetulnya, yang apa ya, sebetulnya itu yang merupakan apa sih, motivator yang kuat untuk diri kita, untuk mengubah diri gitu guys, maksudnya seperti itu. Kenapa kita menggunakan kalimat kata ganti pertama itu aku, saya. Kemudian guys, apalagi nih, setelah kita menggunakan kalimat kata ganti pertama aku, saya, apalagi harus dengan kata-kata positif. Sering kali saya ucapkan harus dengan kata yang positif gitu guys. Sebetulnya kita harus memastikan diri, sebetulnya apa ya, kita harus menggunakan afirmasi ini dengan kata yang positif gitu guys. Misalnya apa ya, kalian jangan mengatakan seperti ini guys, misalnya contohnya gini, oke, gini, aku tidak akan sedih lagi, aku nggak akan murung, aku tidak akan murung lagi. Jangan seperti itu, karena itu mengandung unsur kata negatif kan. Itu aku tidaknya itu mengandung unsur yang negatif. Jadi sebaiknya harus kalian ucapkan seperti ini, aku selalu ceria, aku selalu semangat gitu. Jadi itu kalimatnya positif. Bisa seperti itu guys. Jadi seperti ini, kalian harus ingat juga sebetulnya guys ya, kalau kita dalam menggunakan afirmasi positif ini guys ya, itu setiap detailnya itu juga harus positif guys. Jadi kita apa ya, kalau kita lihat, kita harus menghindari kalimat kata-kata yang negatif seperti jangan atau tidak. Guys ya, jadi kita harus gunakan kalimat dengan unsur kata yang positif. Oke, kata ganti orang pertama dari aku, saya. Kemudian apalagi guys, kalian pasti bertanya, kira-kira apa lagi, masa itu aja sih? Ya kan dong guys, pasti ada lagi. Yaitu kita harus masukkan unsur emosi ke dalam afirmasi itu gitu. Harus kita masukkan emosi ke dalam afirmasi. Jadi kita harus berikan afirmasi itu dengan emosi guys. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan karena kata-kata emosional itu dalam afirmasi itu sangat penting guys. Karena apa? Karena ada asosiasi yang mendalam banget guys. Jadi antara apa ya, antara kata-kata emosional itu dengan apa ya, dan apa, pengalaman yang somatik gitulah guys. Jadi seperti itu. Jadi kita tuh apa guys, kita gunakan kata-kata yang menggambarkan perasaan positif itu dalam afirmasi gitu. Maksud saya seperti misalnya, aku enjoy, aku happy banget, aku bahagia bisa bersama dengan pasanganku gitu misalnya. Aku bahagia bisa menghabiskan waktu bersama pasangan, aku bahagia bisa menghabiskan waktu bersama family, keluarga, atau dengan teman-teman dan sebagainya. Itu contohnya seperti itu guys. Kita mengandung apa, unsur emosi di dalam. Jadi misalnya apalagi tuh, saya amat sangat bersemangat menjalani hidup hari ini gitu, menjalani hari ini. Itu kan mengandung apa ya, unsurnya ada unsur emosi di dalam. Jadi sebetulnya kita harus menyatakan afirmasi itu seolah-olah apa guys. Jadi intinya guys, kita harus sampaikan afirmasi itu seolah-olah itu sudah terjadi. Padahal belum kan, tapi karena kalian ingin mencapai suatu tujuan itu, jadi kalian anggap itu menjadi sesuatu yang sudah terjadi. Kita dalam afirmasi guys, jadi seolah-olah sudah terjadi. Jadi kita harus apa ya, sebetulnya menghindari kalimat seperti saya akan lebih menarik, misalnya gini, aku akan lebih menarik kalau mampu menurunkan berat badanku misalnya 15 kg. Nah, berat badanku misalnya. Nah, kemudian apa lagi tuh guys, yang harus kita hindari, mulai besok aku akan menjadi orang yang lebih percaya diri dan bahagia. Atau gini, kita menghindari kalimat seperti
next month, bulan depan saya harus jadi orang yang lebih self confidence misalnya. Nah, itu kan bukan saat ini, tetapi bulan depan, besok, nanti. Jangan gunakan itu. Jadi gunakan memang sekarang. Jadi seolah memang sudah terjadi gitu, meskipun belum. Jadi jangan katakan besok, nanti, bulan depan, tahun depan. Wah, jangan guys. Jadi sebaliknya kita harus gunakan kalimat-kalimat yang seolah-olah hal tersebut itu memang sudah terjadi, seperti terjadi. Nah, aku orang yang menarik, aku orang yang charming gitu misalnya, aku orang yang penuh kasih sayang misalnya gitu, aku selalu self confidence misalnya, percaya diri, aku punya self esteem gitu. Jadi itu memang kalian ucapkan memang sudah seolah-olah sudah terjadi. Jadi tidak perlu mengatakan besok, nanti, bulan depan, tahun depan, tidak perlu. Karena memang afirmasi itu kalimatnya harus dalam keadaan sekarang, atau itu seolah-olah sudah terjadi begitu guys. Jadi artinya apa tuh guys? Kalau kita yakin kita ini orang yang ceria, orang yang charming, orang yang menarik, kemudian apa lagi ya? Jadi secara otomatis kita akan kita akan terlihat dalam perilaku kita yang terkait dengan itu guys gitu. Jadi itu yang akan membantu kita mencapai tujuan kita gitu guys. Kemudian apa lagi nih guys? Oh ya, ada lagi nih guys yang terakhir. Kalian gunakan dengan kertas catatan. Misalnya kalian tulis tuh di kalian tempel kalimat kalian, apa yang kalian inginkan kalian tempel di dinding, di mirror, di kaca seperti yang saya sampaikan tempo lalu. Itu untuk lebih istilahnya bisa lebih mendalam gitu ya, karena kalian bisa lihat terus everyday, setiap hari gitu guys. Karena apa? Jadi selain kita dengan ucapan kita secara langsung, itu cara terbaik memang dan efisien banget sebetulnya guys, itu untuk kita mengkomunikasikannya sebetulnya betapa positifnya diri kita itu adalah dengan menggunakan tadi yang saya katakan kertas catatan yang berisi afirmasi gitu ya guys ya, afirmasi positif tentunya, dan yang kita menempelkannya di tempat yang memang biasa kita lihat gitu ya, yang kita biasa banyak waktu ada di sana, seperti di kaca, di mirror ya, cermin, kemudian di meja kerja, mungkin di laptop, di komputer, di handphone, atau di kitchen kalian, atau di living room, di bedroom, itu pokoknya di mana aja yang kalian biasa ada, yang boleh kalian tempel kertas catatan itu di sana. Terserah kalian mau apa. Tadi seperti contoh-contoh yang sampaikan aku, bla bla bla, apa yang kalian inginkan, tapi yang jelas kalimatnya positif gitu. Jadi supaya kita ya untuk meningkatkan guys, semangat kita bisa membuat catatan yang lebih kreatif, kalian bisa gunakan seperti bentuk yang unik lah gitu, mungkin kertas warna-warni gitu guys ya, atau kita beri emoticon gambar gitu, atau gunakan pulpen yang warna-warni, color gitu, boleh guys gitu, kalian tempel di mana yang kalian inginkan gitu. Nah, karena itu yang mudah kalian lihat dan tulisannya mungkin yang jelas bisa kalian baca gitu. Jadi kelebihan sebetulnya dari cara ini guys apa? Kita tuh tidak hanya bisa menggunakannya untuk memberikan afirmasi pada diri sendiri guys ya, tapi juga orang lain yang mungkin sedang membutuhkan afirmasi positif. Afirmasi sebetulnya kalau kita lihat memang boleh dibilang mujarab, ampuh, dan oke banget gitu untuk memperbaiki kondisi mental dan kondisi pikiran kita sampai kepada tujuan hidup kita, setiap orang itu apa yang kita inginkan. Jadi supaya hasilnya itu bisa memuaskan ya, kalian bisa praktekkan langkah-langkah yang saya sebutkan tadi itu guys. Nah seperti itu, sebetulnya simpel kan guys, no difficult, tidak susah sebetulnya, itu gampang banget. Tinggal kalian bisa
mempraktekannya, mengaplikasikannya, dan insya Allah ini memang bisa kita praktekkan. Sebetulnya apa yang saya sampaikan ini, sharing saya kali ini sebetulnya is very simple, not difficult gitu, because everyone itu can do it. Ya, you must do it, we must do it, saya sendiri juga gitu guys. Jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama mempraktekannya, dan insya Allah mungkin kita bisa mencapai goal setting yang kita inginkan, atau yang mencapai apa tujuan kita. Atau mungkin contoh tuh, ada rekan saya orangnya gemuk banget guys, saya kasihan sampai ngeliatnya, karena kalau orang yang gemuk seperti itu mungkin kebanyakan rentan dengan sakit, meskipun tidak menutup mungkin yang sebagai demikian. Tetapi guys, kan kasihan juga gitu. Jadi dia bagaimana supaya dia menurunkan berat badannya itu guys. Jadi ya sebetulnya cara ini ampuh banget untuk itu. Jadi saya gunakan karena hal-hal tersebut bisa membantu kita untuk menuju apa yang kita inginkan. Oke guys, saya rasa sharing kita kali ini cukup sampai di sini, dan insya Allah guys bisa kita lanjutkan lagi pada episode-episode saya sebelumnya, mungkin dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Oke guys, akhir kata saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you again.